Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ya salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita boleh hidup lagi di Ramadan ini. Hari ini yang ke berapa? 24 Ramadan. Alhamdulillah. 23 sudah lalu. Ya, yang lalu atau yang lepas itu semoga Allah terima. Taqabbalallahu minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa yang kita buat kita minta supaya diterima Tuhan. Karena apabila diterima Tuhan baru ada harganya. Kalau tak diterima Tuhan tak ada apa-apa pun. Ya Allah, karena kita takut kita ada riak, ada perkara yang tidak betul. Tuan-tuan puas sekalian, kalau diterima Tuhan baru ada harganya. Dan Tuhan sembunyikan itu, yang mana amal yang dia terima. Satu orang yang bagi anjing air minum kerana kekausan, itulah yang diterima Tuhan. Dan Tuhan rida dengan apa yang dia buat. Dengan sebab itulah dia masuk surga. Sebab itu kita tidak tahu. Ya, jangan-jangan perkara yang kecil itu yang membawakan kita ke dalam surga. Sebab itu jangan anggap remeh. Biarpun dia kecil, buat ikhlas, semoga Allah terima dan barulah dia berharga. Katanya kalau kita sudah buat sesuatu, maka kita minta diterima Tuhan. Rabbana, kita baca sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang lepas, Rabbana ya Allah ya taqabbal. Yang akan datang, Allahu yubarik, Allah beri berkat. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah bagi kita hidayah taufik untuk terus beribadah lagi. Tinggal berapa hari lagi? Allah, berapa hari lagi? Jangan-jangan berapa?
Ya, 5 hari lagi kah? Ya, barakallahu fikum. Kita tidak tahu. Kita tunggulah arahan, kita tunggu keputusan daripada ya ulul amri kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, jangan lupa ya. Ya. Kalau ditanya orang, sudahkah terjadi malam Lailatul Qadar? Bagaimana tuan-tuan puan sekalian? Kau jawab bagaimana? Ya, insya-Allah belum lagi. Kenapa? Kalau kita kata sudah, kita mau beribadah lagi. Allah. Sebenarnya Tuhan sembunyikan supaya kita terus beribadah. Tiap malam kita mengharap, ya Allah, ya barangkali inilah malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu sebenarnya daripada terbenam matahari sehingga terbit fajar. Kalau mana milih malam 25, tuan-tuan puan sekalian, daripada terbit fajar itu sudah malam Lailatul Qadar itu. Ya, sehinggalah terbenam hatta matla'il fajar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah. Tuan-tuan puan sekalian, ya tidak mesti kita tahu malam itu terjadi. Jadi kalau ada orang yang qiyamul lail sebenarnya tarawih pun dikira qiyamul lail. Orang kita tidak. Ya, sebenarnya pada masa Nabi tak disebut tarawih itu, qiyamul lail, qiyam. Ya, sebab itu di sebagian tema salatal qiyami asabakumullah. Ya, mari sembahyang qiyam. Qiyam berdiri, semoga Allah bagi kamu pahala. Tapi di akhir-akhir karena jadi tarawih karena ya, mereka sembahyang panjang-panjang. Ya, jadi bagaimana? Ya, kalau Imam Syafi'i semalam-malam dia sembahyang tarawih itu, tuan-tuan puan sekalian, dan yang lain-lain pun begitu juga, tuan-tuan puan sekalian, sehingga di antara mereka itu kalau selepas tarawih dia cepat balik ke rumah, kata kepada isterinya, tolong cepat-cepat hadirkan sahur, tidak ada masa lagi. Allah, 10 minit lagi selepas itu azan lah. Begitu. Jadi bagaimana? Dia baca 2 rakaat, dia sembahyang 2 rakaat panjang-panjang sehingga sangat penat sekali. Ya Allah, apalagi yang sakit lutut kan. Kemudian dia rehat. Allah. Rehat bukan dia diam, dia berzikir, baca salawat dan yang lain. Kemudian dia berdiri lagi, rehat lagi. Dalam bahasa Arab rehat itu rohah, istirahat kan bahasa Arab itu. Kalau banyak rehat, tarawih itu banyak rehat. Ya, asal-asalnya bukan tarawih tapi qiyam barakah. Maka siapa yang malam ini dia ikut solat tarawih, ya solat qiyam, bertepatan itu malam Lailatul Qadar, tuan-tuan puan sekalian, seolah-olah dia sembahyang tarawih itu ya berapa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Seolah-olah tarawih dia itu 83 tahun 4 bulan. Oh, Masya Allah. Witirnya pun begitu juga. Seorang yang bersedekah 1 ringgit saja, ya seolah-olah bukan 1 ringgit tapi berapa bersedekah dia seolah-olah tiap hari daripada 1000 bulan itu dia. Allah, begitulah semua ibadah ya yang dibuat pada sebab itulah Nabi SAW 10 yang akhir dia yang i'tikaf di masjid, tak lagi bersama dengan keluarganya. Ya, dia tinggalkan rumah dan dia terus tinggal di masjid yang i'tikaf. Ya, tuan-tuan, asrul awal kana yajtahidu fil ibadah, adalah Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, dan pada 10 yang akhir dia i'tikaf, 10 yang akhir. Boleh tuan-tuan sekalian, jadi hari-hari ini ya jangan tinggalkan untuk buat ibadah, malahan perbanyak lagi. Ya, jangan seperti orang di awal dia sangat rajin. Masya-Allah, masjid kita penuh. Ya, awal ya 10 yang awal boleh tahan lagi, 10 yang kedua masya-Allah dah kurang, bukan masya-Allah, naudzubillah, 10 yang akhir tak ada orang lagi. Ada sebagian tempat pegawai syarak saja. Tuan-tuan dan puan sekalian, sepatutnya di akhir yang kita lagi bersungguh-sungguh. Ada satu ustaz tapi dia berani betul, dia kata tak payah datang awal katanya. Tak payah datang awal, balik katanya. Ya, datang di akhir saja. Saya takut awal pun tak datang, tengah pun datang, akhir pun tak datang. Jadi bagaimana? Jangan kata begitu. Tapi sebenarnya dia kasar, dia cakap itu. Kalau tidak, katanya sebagaimana kita ramai di awal, maka pertengahan lagi ramai dan yang akhirnya lagi ramai. Ya, barakallahu fiikum. Sebab ada kaitannya. Kalau kita buat daripada awal, maka terus, maka di akhir Allah bagi izin kita untuk buat hidayah taufik, untuk buat ibadah. Tapi kalau nak tunggu akhir saja, tengok Allah.
Sebab ada orang dia tunggu saja 10 akhir pun dia tidak, tunggu malam 27 saja. Akhirnya malam 27 pun dia tidur. Barakallahu fiikum. Baik, tuan-tuan puan sekalian, insyaallah itu sebagai mukadimah saja mengingatkan diri saya dan tuan-tuan puan sekalian. Ya, harapan ya teruskan lagi. Insyaallah tuan-tuan puan sekalian, Allah bagi. Yang ajaibnya kalau kita bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, kalaupun kita tidak dapat, maka Allah Subhanahu wa taala ya bagi kita seolah-olah kita dapat. Ini harapan kita. Allah. Baik, tuan-tuan puan sekalian, InsyaAllah di pagi hari ini kita teruskan membaca apa? Tuhfatul Ahwazi. Itu syarahnya. Bahrul Madi. Syarah Sahih Tirmidzi. Dan saya ingat ini ya, terakhir ya di bulan Ramadan ini. Selepas ini kita akan mula macam biasa balik. Boleh insyaAllah malam Selasa dan hari Ahad. Tapi tuan-tuan puan sekalian, ya, yang ada kitabnya, ya sebenarnya kitab kita ini Sunan At-Tirmidzi. Salah satu daripada kutubus sita, kitab yang 6, kitab yang besar ini dalam hadis. Ada ulama-ulama pilih daripada begitu banyak kitab hadis, 6 kitab kutubus sita, dan mereka kata ummahatu kutubil hadis, ibu atau induk segala kitab hadis. Kitab yang 6 itu ialah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kitab kita ini yang keberapa? Yang keempat. Tengok, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Kalau kamu dengar itu hadis riwayat Tirmidzi, oh Masya Allah ya, saya pernah rupanya membaca kitab Tirmidzi ini. Ya, tuan-tuan puan sekalian, ya sabda Nabi SAW, ya nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Ya, Allah bagi nur itu kepada orang yang mendengarkan hadis-hadisku. Dia dengar dan dia hafal ataupun dia jaga, kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini. Tengok, semua yang di hadapan saya ini ada nur ini. Kenapa? Karena kamu mendengarkan hadis-hadis kita, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengalahkan kita dengarkan hadis-hadis Nabi. Dua perkara sebenarnya jangan ditinggalkan ini. Insyaallah dalam sesi kita ini ada. Yang pertama tafsir yang berhubungan dengan Al-Quran, yang keduanya hadis. Cuma hadis pastikan bahawa dia itu hadis yang sahih. Jangan ada campuran padanya hadis yang palsu. Ya, barakallahu fikum. Karena ya yang palsu itu pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya di dalam neraka. Allah, ini apa? Menempah tempat di dalam neraka itu kalau dia membuat hadis yang palsu ataupun menyampaikan hadis yang palsu. Dia dah tahu bahawa hadis itu hadis yang palsu, ya, sebab dikata muta'ammidan, dengan sengaja. Tapi tuan-tuan puan sekalian, Sunan At-Tirmidzi ini disyarahkan ulama-ulama besar. Ya, salah satu daripadanya orang kita, Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf, orang Lubuk Merbau. Lubuk Merbau negeri Perak, Marbawi. Orang Arab tak boleh sebut Lubuk Merbau, maka dia bangsakan dengan Marbawi. Ya, dia syarahkan Sunan At-Tirmidzi. Yang saya tahu dia sajalah orang kita yang mensyarahkan salah satu daripada kutubus sita, kitab yang 6. Juzuk 17. Muka surat mana lagi? Muka surat 206. Ya. Hadis 94 di atas gitu ya, barakallahu. Ini yang Jawi. Yang Rumi muka surat 299 atau 200 ya, yang apa? Yang Jawi 206, yang Rumi 299. Barakallahu fik ya. Baik, tuan-tuan puan sekalian, ya. Saya ada bawa satu kitab lagi, perujukan saja, Tuhfatul Ahwazi. Ya, lil Imam Al-Hafiz Abul Fida Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim, ya, Al-Mubarakpuri, orang India sebenarnya tapi dengan bahasa Arab. Al-Juz'us Sabi, juz'u yang ke-7. Juz'u yang ke-7. Muka surat 1
Muka surat 228 Miatain Samaniyatin wa Ishrin untuk rujukan saja. Kita baca hadisnya. Yang Jawi 206 atau 299 tadi. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sahihun. Tuan-tuan puan sekalian, hadis ini persaudaraan di dalam Islam. Ya, kamu semua saudara saya dan saya ini saudara kamu. Ya, bagaimana kita bersaudara? Ya, bukan si ibu si bapa. Allah, tuan-tuan puan sekalian, bagaimana kita bersaudara? Karena kita sama-sama orang beriman, satu akidah, dan ini yang didahulukan dalam persaudaraan. Boleh tuan-puan sekalian, saya ini saudara kamu dan saya bersaudara dengan kamu. Kamu semua saudara saya dan saya saudara kamu. Kenapa? Karena kita sama-sama beriman. Ya, perlu diingat ini tuan-tuan puan sekalian. Ya. Daripada Anas radhiyallahu anhu. Siapa Anas? Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun dia berkhidmat? 10 tahun. Masya-Allah, untungnya hamba Allah ini umur 10 tahun, dia ibunya bawa dia Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari yang sampai Nabi ke negeri Madinah. Katanya, Rasulullah, anakku ini biar dia berkhidmat dengan engkau. Allah. Tak ada dicerita berapa gajinya, berapa apanya. Ya Allah, hebatnya si ibu ini. Maka dia pun berkhidmat dengan Nabi SAW. Tapi bukan berkhidmat saja, tapi dia ambil hadis-hadis Nabi SAW, dia sampaikan. Manusia yang sangat beruntung. Siapa namanya? Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Ya. Ya, tuan-tuan puan sekalian, ya, di akhir hayat Nabi SAW, si ibu yang sangat mulia ini, Ummu Sulaim namanya. Dia jumpa Nabi SAW, katanya, Rasulullah, anakku si Anas engkau doakanlah. Bukan dia minta gaji. Ya, maka Nabi doakan dia dan Allah makbulkan doa Nabi kepada Anas bin Malik. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan keluarganya, panjangkan umurnya, ya, dan selamatkan dia. Ya, barakallah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi, ya, selamatkan dia daripada api neraka, masukkan dia ke dalam surga. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi bersabda, ya, tiadalah beriman salah seorang kamu. Kita ini orang beriman, tapi sabda Nabi, belum lagi beriman salah seorang daripada kamu hingga dia kasih ia bagi saudaranya sebagai barang yang kasih ia bagi dirinya. Boleh tuan-tuan sekalian? Allah, ini ya sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi SAW, belum lagi beriman. Ada dua makna di sini. Ada mengatakan belum beriman lagi. Ya, kalau belum beriman, belum berimanlah. Satu lagi, belum sempurna iman. Belum sempurna lagi iman salah seorang kamu. Ya, sehinggalah dia kasih kepada saudaranya apa yang dia kasih kepada dirinya. Barakallah. Maksudnya jangan ada hasad dengki. Hasad dengki ini kalau dia tengok kawannya, saudaranya itu naik, dia mau turunkan. Ya, kalau dapat dia sehat, dia, kalau dia suka bawa orang itu sakit. Kalau berjaya, dia kata kalau bolehlah jangan berjaya, dia jatuhkan. Tuan-tuan puan sekalian, jadi sabda Nabi SAW, belum sempurna iman salah seorang kamu sehinggalah ya, kamu kasih kepada saudara kamu sebagaimana kamu kasih kepada diri kamu. Boleh tuan-tuan sekalian? Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Seorang alim besar apabila dia mengajar, dia berceramah, dia buat tazkirah, dia kata, ana uhibbukum fillah, aku kasihkan kamu semua karena Allah. Maka saya contoh dia, ana uhibbukum fillah, aku kasihkan kamu karena Allah. Tak ada apa-apa, bukan karena duit. Ya, barakallah, betul kan? Kita bersaudara, ya, bukan ya, tuan-tuan puan sekalian, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa persaudaraan ini ada beberapa macam. Ya, satu persaudaraan karena ya keturunan, karena nasab. Ya, tuan-tuan puan sekalian, kalau saya tanya kamu adik-beradik berapa orang? Saya adik-beradik ada 8 orang. Oh, Masya Allah. Saudara itu kan. Berapa saudaramu? Ya, siapa saudaramu? Ya, ini saudara saya karena dia seibu sebapa dengan saya. 8 orang.
Ya, inta berapa orang sih? Oh, Masya Allah 10. Saya ingat saya yang paling banyak. Ada yang lebih banyak lagi. Ini berapa? 12. Oh, Masya Allah, inta 12. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Oh Allah, untung kamu. Ya, saudara dia 12 orang. Ada hamba Allah itu anaknya 14 orang. Satu ibu, Masya Allah. Ada satu orang berapa? 21, Masya Allah. Subhanaka ya Rabb. Tapi istrinya 2. Barakallahu fiikum wa barak. Tapi ada satu orang, Masya Allah. Ya, sudah meninggal dia. Saya tahu 20 orang lebih anak dia. Ibunya 1, Masya Allah. Semoga, dan selalu dia naik basikal. Dulu sudah meninggal hamba Allah tu. Mungkin kamu kenal itu. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum. Jadi satu, ya, persaudaraan karena apa namanya? Si bapa atau keturunan. Dan dalam Al-Quran disebut, ya, Haruna akhi, apabila Allah lantik ya Nabi Musa sebagai rasul, diingat saudaranya. Ya Tuhan, katanya lantik jugalah saudaraku. Saudara apa ini? Si ibu si bapa, Haruna akhi. Dan ini saudara yang paling luar biasa. Bila lantik menjadi rasul, maka dia teringat saudaranya. Ya tuan-tuan puas sekalian, Harun, maka Allah, ya Haruna akhi usdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Ya, tolong saya untuk berdakwah ini. Karena Nabi Musa alaihissalam ada sesuatu yang terjadi pada lidahnya sehingga ya mengurangkan dia, ya, percakapannya tidak begitu fasih itu tuan-tuan puas sekalian, karena cerita dengan Firaun itu. Barakallahu fiik. Baik, yang keduanya dikatakan karena satu kabilah. Ya, tuan-tuan puas sekalian, wa ila samud akhahum salihah, kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Salih. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad saudara mereka Nabi Hud. Tengok, saudara apa ini? Saudara satu kabilah. Ya, satu kabilah, satu bangsa. Tuan-tuan puas sekalian, ya, tuan-tuan puas sekalian, ya, kita bersaudara kerana apa? Sama-sama orang Melayu. Tengok, saya orang Melayu, tuan-tuan orang Melayu. Yang macam ini orangnya orang Melayu ini, tuan-tuan puas sekalian. Barakallahu fikum. Maka kita bersaudara kerana, ya, apa? Karena satu bangsa, satu keturunan, ya, satu bangsa lah. Barakallahu fikum. Ya, satu lagi tuan-tuan, saya satu negeri. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, ke negeri Madian. Madian ini satu negeri. Saudara mereka, saudara apa itu? Saudara satu negeri. Kita sama-sama orang Melaka, tidakkah begitu? Allah, ini orang Melaka ni semua ni. Tengok, kita satu, ya, Melaka, kita bersaudara. Tengok, karena satu negeri, karena satu bangsa, kemudian masuklah itu satu-satu warga negara, ya tuan-tuan puan sekalian. Kemudian satu lagi karena adik-beradik, tapi ada yang lebih tinggi daripadanya. Apa dia? Saudara satu agama, satu akidah, ya, ukhuwah Islam, ini yang paling tinggi. Yang lain-lainnya semua tinggal di dunia. Ya, tuan-tuan puan sekalian, apabila kita mati nanti ada soal mungkar wa nakir, hendaklah kita percaya. Allah, saya akan mati, tuan-tuan akan mati, saudara-saudara kita, Allah, dalam dia beramai yang pergi. Ya, dulu bukan kamu, dulu bukan kita di masjid ini. Dan mereka sudah pergi, Masya Allah, dan kita pun akan menyusul. Wa antum wa nahnu lana salipun. Apabila kita menziarahi orang-orang kubur itu, kita kata kami pun akan menyusul, insya Allah. Ya, tuan-tuan puan sekalian. Jadi bagaimana bila sudah mati, masuk dalam kubur, kita akan ditanya. Mesti percaya kita tu mungkar dan nakir. Salah satu dia kata, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya, siapa ikutanmu? Quran, imami. Salah satu daripada wa ma kiblatuka, mana kiblatmu? Kiblat ke mana? Di mana kiblat? Kaabah tu kiblat. Kaabah kiblat tu kan. Tapi hendaklah sembahyang menghadap Kaabah. Kalau tak pernah menghadap Kaabah, bagaimana? Mana jawab? Allah, al-Kaabah tu kiblati. Kemudian dia tanya lagi, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Allah. Kalau jawab siapa saudaramu, aku ada 8 orang anak beranak, ada adik-beradik, ada 10 orang. Dia kata aku 12, tak diterima. Ya, gagal, tak lulus. Tuan-tuan puas sekalian. Jadi bagaimana? Dia kata, ya, saudara saya orang Malaysia lah. Lagi tak diterima. Saudara saya orang Melaka, tak diterima. Saudara saya orang Melayu, lagi tak diterima. Jawapannya apa?
al-mu'minuna wal mu'minatu ikhwani. Orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan ilulah saudaraku. Masya-Allah, lulus tuan-tuan puan sekalian. Allah, ini sebenarnya soalannya sudah bocor. Biasanya kalau soalan sudah bocor, ya bagaimana? Sama ada ditukar apa namanya ya soalannya atau bagaimana? Kalau soalan bocor bagaimana? Batal ya? Ibu buat semula atau tuan-tuan puan sekalian tak sah lah. Tapi ini sah. Kenapa? Karena jawapannya itu amalan kita. Kalau kita jadikan orang yang beriman lelaki perempuan kepada saudara kita, maka kita boleh jawab itu. Tuan-tuan puan sekalian, bukan dia orang kita, dia orang Bangladesh, orang apa lagi? Orang India kah, orang mana kah? Tapi kalau dia Islam, dia beriman, itu saudara kita. Itu perlu. Dan ini nampak pada bulan Ramadan, tuan-tuan puan sekalian. Tengok di masjid-masjid kita, kalau ada berbuka yang paling banyak tengok orang asing, tapi dia orang beriman. Itu saudara kita, kita hormati dia. Boleh tuan puan sekalian? Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Jangan kita hinakan kerana dia adalah saudara kita, supaya kita boleh jawab nanti di akhirat. Al-mu'minuna, kita baca sama, al-mu'minuna wal mu'minatu ikhwani. Orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan adalah saudaraku. Tapi tuan-tuan puan sekalian, kita tengok dalam syarahnya. Siapa punya tadi? Syekh Marbawi, Abdul Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Ya, bab minal imani ayuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab pada menyatakan setengah daripada daripada tolong saya, potongan iman itu, sebagian daripada iman itu, atau kira potongan iman itu, bahawa kasih ia bagi saudaranya sama-sama Islam. Saudara sama Islam, barang ia kasih ia bagi dirinya. Saya suka berjaya, maka saya suka kamu semua saudaraku yang aku kasihi berjaya. Saya suka saya sehat, saya suka semua kamu sehat. Ya tuan-tuan puan sekalian, kalau orang yang katanya dia saja yang mau berjaya, saudara-saudaranya orang Islam tak payah berjaya. Dia saja suka sehat dirinya, orang lain dia tak payahlah, tak kira sakit semua pun tak apa, asal aku sehat. Itu bukan orang yang sempurna imannya. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kiranya hai saudaraku. Allah, tengok dia sebut kita saudaranya. Ini satu cara dakwah yang baik. Ya, kita tak kenal dia, cuma kita tahu namanya Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi rahmatullahi taala alaihi. Ya tuan-tuan, Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, dia kata, ketahuilah kiranya hai saudaraku. Ya, kamu dengarkan baik-baik, aku anggap kamu saudaraku, dan memang kamu saudaraku, saudara seagama. Ya, tidak sempurna iman seorang itu melainkan kasih akan saudara sama-sama Islam. Betul? Itu sebagaimana kasihkan dirinya sendiri. Apa yang kita suka kepada diri kita sendiri, itulah yang kita suka kepada orang yang beriman. Yang ni apa yang disukai bagi diri sendiri, demikianlah juga sukakan bagi saudaramu sama-sama Islam. Itu jadi tak ada hasad dengki lah. Masya Allah, kita mau semua saudara kita berjaya, bukan kita saja. Kerana ada orang dia kata, saya tak kisah, saya yang penting, yang lain-lain saya tak kisah. Allah, tapi betul ini tuan-tuan puan sekalian. Hendaknya diperbaiki balik kerana ia ada kaitan dengan iman. Maka seseorang itu tentu sahaja suka akan dirinya berkebajikan. Semua kita ingin kita bahagia, kita ingin perkara-perkara yang baik dan berkebaikan. Demikianlah juga maunya sukakan ada demikian itu bagi saudara sama Islam. Kita semua suka diri kita baik, maka kita juga suka biarlah orang lain juga suka. Orang-orang Islam kita suka mereka itu sama seperti kita.
Bukan kita saja yang baik, tapi biarlah semua orang sedang Islam semuanya baik. Allah, tuan-tuan, kita ini kita suka selamat, sihat, kita suka aman, maka kita juga suka orang-orang Palestin itu aman. Mereka itu tak pernah pergi ke Palestin. Tapi tuan-tuan puan sekalian, di Gaza itu begitu juga ya, di mana-manalah orang Islam, kita mau sebagaimana kita suka kita aman, maka kita suka mereka itu dalam keamanan. Jikalau tidak yang demikian, tidak sempurnalah iman, yakni tidak sampai kepada martabat orang yang cukup tinggi imannya. Ya, kalau tidak dia orang beriman kah ya? Dia masih orang beriman lagi. Pokoknya ada orang yang tidak disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dia jangan mementingkan diri sendiri. Kalau dia beriman, asal iman itu dia percaya, memang dia percaya, tapi yang ini tidak ada dalam dirinya. Dia mementingkan diri sendiri. Adakah dia masih beriman, tapi tidak sempurna imannya. Kita mau sempurna iman. Barakallahu fikum. Hadisnya tadi belum sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya orang Islam sebagaimana yang dia kasih kepada dirinya. Jikalau tidak, kata yang demikian, tidaklah sempurna iman, yakni tidak sampai kepada martabat orang yang cukup tinggi imannya. Saya mau iman saya sempurna, dan tuan-tuan, puan-puan sekalian pun, ya, saya yakin kita semua ingin sempurna iman. Kalau begitu, ya, kita kasih kepada saudara kita, ya, sebagaimana kita kasih apa yang kepada diri kita. Belum lagi beriman salah seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya apa yang dia kasih kepada dirinya. Cantik sekali tuan-tuan puan sekalian. Kalau kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum, luar biasa. Tuan-tuan puan sekalian, ingat lagi pada masa Nabi SAW dalam satu peperangan, ya, mereka kehabisan air. Semua haus. Yang ada satu gelas saja, satu cawan saja, air yang sedikit. Ya, maka ya, dia mau minum, dia tak sanggup minum. Allah, tu ajaib ini tuan-tuan puan sekalian, dia tak sanggup minum. Jadi bagaimana katakan saudara saya di sana itu lagi haus, bagi dia lah, dibagi ke sana, dia pun tak mau minum. Allah, katanya kenapa? Karena saudara saya yang lain pun lagi haus daripada saya. Bagi orang itu, bagi. Satu orang pun tidak ada mau meminumnya. Kalau pada masa kita ini bagaimana? Boleh bergaduh itu. Tuan bos. Kenapa? Allah. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, ya Rasulullah, kami kehabisan air, ya, kami haus, dan yang tinggal air ini saja. Ya, kemudian katanya tidak ada seorang pun di antara sahabatmu yang mau meminumnya. Kenapa? Karena dia melihat saudaranya lebih layak minum daripada dia. Semua haus. Tengok, karena keberkatan sifat yang persaudaraan ini, Nabi SAW masukkan tangannya yang mulia ke dalam cawan itu, ya, barakallah. Maka dia keluar daripada antara jari-jari Nabi SAW yang mulia itu air, ya, macam paip besar. Siapa nak minumlah. Barakallahu fikum. Boleh tuan-tuan puan sekalian, siapa yang minum, siapa bukan minum saja, siapa yang, ya, beruduk, siapa yang mandi, paip besar, masya-Allah. Ajaib itu tuan-tuan puan sekalian. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ya, ada disebutkan, ditanya orang berapa, cukup semua. Karena berapa orang kamu? Katanya lebih daripada 1000 orang. Allah. Inilah mukjizat Rasulullah SAW. Membanyakkan makanan yang sedikit, membanyakkan air yang sedikit. Kalau diperkirakan berapalah cecair yang ada dalam diri seorang manusia? Berapa banyak? Cukup untuk 1000 orang kah? Allah. Tuan-tuan puan sekalian, ini mukjizat kepada Nabi SAW. Dan inilah air yang paling mulia, lebih mulia daripada Zam-Zam lagi. Allah. Ya, Abdulul miyahi ma'un qaranaba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Ya, yalihi Zamzam fal kausari summa baqil anhari. Ya, tuan-tuan sekalian, air yang paling mulia, ya, adalah air yang keluar daripada jari-jari Nabi SAW. Tidak ada lagi. Ya, kemudian baru ya, air Zamzam. Ya, air Zamzam, masya-Allah tuan-tuan sekalian, air Zamzam itu sangat mulia.
Kemudian baru Kausar. Kausar itu yang insya-Allah kita minum daripadanya nanti dan tidak haus lagi untuk selama-lamanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bagi kami minum daripada Kausar itu sehingga kami tidak haus untuk selama-lamanya. Kamu kata amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kenapa Telaga Zamzam lebih mulia daripada Kausar? Karena apabila Nabi di Isra' Mi'rajkan, dibasuh dan dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dibasuh dengan apa? Air Zamzam, bukan dengan Kausar. Tengok tuan-tuan puas sekalian, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingat lagi waktu krisis air dulu, tahun berapa tu ya, masya-Allah. Katanya ada satu orang dia ada pergi. Tadi sebutkan siapa orangnya lah, dan tempatnya pun kita tidak sebutkan. Ada perigi dekat rumahnya, dia tidak bagi orang ambil air daripada perigi itu. Sepatutnya tuan puas sekalian, ya barakallahu fikum, kalau dalam keadaan ya tidak ada air, maka kalau ada air yang kita punya, apalagi perigi kan, sepatutnya dibagi. Dikatakan hamba Allah itu, ya apabila dia mati, maka penuh kuburannya itu dengan air. Allah, apapun diambil air itu, diapakan pun dia masih lagi penuh air. Akhirnya mereka masukkan saja dalam kubur itu yang penuh dengan air. Sebab itu tuan puas sekalian, ada sebagian ulama mengatakan bahawa air itu sebenarnya bukan dijual beli, perkhidmatan saja. Siapa yang ada air, bukan kita jual air, tapi perkhidmatan. Ya, dia sudah masukkan dalam botol, maka kita belilah airnya, kita tak beli. Ya, dia masukkan air ke rumah kita, perkhidmatan. Kalau dia tak buat bagaimana boleh masuk? Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Tapi kita teruskan lagi, jikalau tidak yang demikian, tidaklah sempurna iman yang ini, tidak sampai kepada martabat orang yang cukup tinggi imannya. Kita mau sempurna iman kita. Karena ya, di manakah dapat iman tinggi manakala saudara ya sama Islam, saudara sama-sama Islam itu tidak disukai berkebat, tidak disukai orang Islam senang. Ya, tidak suka orang Islam itu senang. Dan kebaikan bermula dan kebaikan. Dia mau dia saja yang senang. Ya, disebut namanya orang Arab anani, ana. Saya saja. Orang lain tak kisah. Ana. Sebenarnya tidak begitu dalam Islam. Ya, tuan-tuan puas sekalian, kita tengok saudara-saudara kita orang Islam. Malahan tuan-tuan puas sekalian, belum lagi sempurna iman seorang, ya dia kenyang sedangkan jirannya itu kelaparan. Tak sepatutnya begitu. Barakallahu fiik. Manakala dapat iman tinggi, manakala saudara sama Islam, ya barakallahu fiik. Bermula dalil yang menunjukkan atas tidak sempurna iman itu ialah sebagai hadis ya yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya. Ini hadisnya tuan-tuan puas sekalian. Itu tadi syarah daripada siapa? Muqaddimah atau syarah daripada Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Kan Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namanya siapa? Anas ibni Malik radhiyallahu. Anas bin Malik sahabat. Ada satu lagi Malik bin Anas. Malik bin Anas itu Imam Malik, salah satu daripada mazhab yang empat. Ya, Imam Hanafi, Abu Hanifah nama dia. Ya, Imam Syafi'i, ya tuan-tuan puas, Imam Ahmad bin Hanbal, ya tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i bin Idris bin Syafi'i. Tuan-tuan puas sekalian, satu lagi Imam Malik bin Anas. Itu Imam Malik. Tapi kalau Anas bin Malik, dia namanya berdekatan. Kalau Anas bin Malik sahabat yang masyhur, kalau Anas bin Malik sahabat yang masyhur, kalau Malik bin Anas balikan. Malik bin Anas adalah salah satu imam empat mazhab yang empat itu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya,
tiada beriman seorang daripada kamu akan sebagai iman yang cukup, iman yang sempurna, sehinggalah kasih dan suka ia bagi saudaranya. Allah, tuan-tuan puan sekalian, ya, ada seumpama barang yang dikasih dan disukai bagi dirinya. Sebab itulah tuan-puan sekalian, seluruh dunia mendoakan orang yang ada di Gaza itu, orang Palestin. Kenapa? Karena itu saudara kita. Bukan kita yang diserang, tapi seolah-olah kita yang diserang. Ya, kita tengok mereka itu dalam dikatakan susah, seolah-olah kita lah yang susah. Barakallahu fikum. Dan teruskan ya. Nampaknya betul. Ya, katanya gencatan senjata, tetapi tengok di Ramadan dia hantam juga. Banyak orang perkirakan daripada dulu begitu. Ya, orang Yahudi tidak boleh dipercaya. Daripada masa Nabi SAW, mereka senantiasa menyalahi janji dengan Rasulullah SAW. Ya, Allah mansuril ikhlas Islam wal muslimin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah ya Islam dan orang yang saudara kami di Palestin. Ya Allah, dan manusia-manusia yang luar biasa. Mereka lah pertahanan terakhir bagi kaum muslimin. Kalau mereka habis, habislah kita semua. Dan ada dikatakan siapa yang memerintah Baitul Maqdis ini, ya, kawasan di sana, maka dialah yang memerintah dunia ini. Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, ya, sabdanya, tiada beriman seorang daripada kamu akan sebagai iman yang cukup sempurna hingga kasih dan suka ia bagi saudaranya apa yang dia suka pada dirinya sendiri. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula hadis ini hadis hasan sahih. Masalah 186. Sukakan saudara Islam, saudara sama-sama Islam itu, saudara Islam, ya, berkebaikan, ya, itu, dan berkebaikan itu, ya, bagaimana rupanya? Bagaimana? Katanya kita mau orang Islam dalam kebaikan. Rupanya bagaimana? Sesungguhnya telah berkata ulama-ulama, ya, tentulah tiap-tiap seorang itu suka akan dirinya, ya, berilmu. Saya suka saya berilmu, dan saya suka juga kamu juga berilmu. Sebab itu, ya, yang berilmu ajarkan kepada orang yang tidak berilmu, biar kita sama-sama berilmu. Tidakkah begitu? Kalau tidak, dia kata saya tak mau ajar orang lain, biar saya berilmu. Bagaimana tuan-tuan puas sekalian? Kita mesti ada sifat yang macam ini. Allah. Ya, kalau kita tahu ilmu, kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Katanya, ya, tentulah tiap-tiap seorang itu suka akan dirinya berilmu dan banyak amal, berilmu dan banyak amal dan banyak taat, ya, dan berharta, itu semua yang disukai oleh diri. Betul kan? Biar banyak harta kita dan cukup sehat, ya, afiah, ya, kita mau semua diri kita sehat dalam afiah dan tidak susah, begitu kan? Kita suka begitu, ya, tidak susah hati dan sukacita, ya, bahagia, senang dan lainnya daripada beberapa banyak yang disukakan bagi diri sendiri. Maka demikian itulah juga kita suka saudara-saudara sama Islam itu akan berilmu. Saya mau kamu semua berilmu, dan kamu pun begitu juga, ya, kamu suka supaya semua orang Islam berilmu dan kuat beramal, begitu kan? Ya, tuan, dan juga berharta. Sebagaimana kita suka kita ada harta, maka kita suka saudara-saudara kita ada harta. Tuan, dia tidak, dia mau semua harta untuk dia orang lain jangan dapat. Allah. Dan cukup sehat. Ada orang dia tidak suka orang lain sehat, biar dia saja yang sehat. Masya Allah, tuan-tuan puas sekalian. Cukup disebut namanya apa? Hasad dengki. Hasad dengki. Orang beriman dengan orang beriman sepatutnya tidak ada hasad dengki. Jauhkan sifat hasad dengki. Ya, dia cukup sehat afiah dan senang, sentosa dan sebagainya.
Demikianlah rupa sukakan saudara Islam itu berkebajikan, maksudnya dalam kebaikan, ya. Adapun tidak sukakan kejahatan itu, maka serupa tidak sukakan jatuh ke atas diri sendiri. Kita tidak suka, ya, kita dapat bala, dapat ujian atau dapat musibah, maka begitu jugalah kita tidak suka orang lain dapat musibah. Begitu tuan-tuan sekalian. Ini kita pakai ini sebagai prinsip hidup kita. Ya, supaya kita sempurna iman. Tuan-tuan, orang kafir bagaimana? Itu terserah kepada Tuhan lah. Ini dahulukan orang beriman. Jangan lupa tuan-tuan puan sekalian. Ya, kita bersaudara, ya, dan sudah persaudaraan ukhuwah Islam ini berkekalan sampai dalam kubur. Sampai di dalam kubur. Kita akan ditanya nanti, siapa saudaramu? Ya, al-mu'minuna wal mu'minatu ikhwani. Dan ya, jawapannya itu kalau kita sama kita buat di dunia ini macam itu, maka kita boleh jawab begitu. Kalau tidak, nampaknya orang Malaysia, saudara saya orang Malaysia saja, Allah, orang Melaka saja, nampaknya tidak. Lagi teruk kalau dikata 8 orang adik-beradik saya, saudara saya, yang lain-lain bukan saudara saya. Karena itulah yang dia buat di permukaan bumi ini, itulah jawabannya. Barakallahu fiik wa barakallahu fiik. Jadi insyaallah tuan-tuan puan sekalian, ya, tinggal beberapa hari lagi kita bersungguh-sungguhlah buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang lepas, Allah ya taqabbal. Yang akan datang, Allah bagi hidayah taufik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita baca sama, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Banyakkan ini. Seorang alim besar, dia kata inilah yang sepatutnya kita perbanyak. Karena Aisyah radhiyallahu anha, ya, luar biasa ini Aisyah ini. Ya, sebagai wakil kita semua bertanya kepada Nabi. Kata, ya Rasulullah, kalau malam itu saya tahu itu malam Lailatul Qadar, apakah aku kata? Allah. Sabda Nabi, kuli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kita baca sama, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Tuhan, Engkau pemaaf. Allah, Tuhan itu bersifat pemaaf, ya Tuhan, dan Engkau suka memaafkan. Suka kalau kita maafkan orang. Allah, ya Tuhan, aku maafkan orang yang membuat hal kepadaku, maka Tuhan suka itu. Tengok, kalau kamu mau dimaafkan Tuhan, maka jadilah kamu orang pemaaf. Ya, ya Tuhan, ya, Engkau pemaaf, dan juga Engkau suka sifat yang orang yang memaafkan, maka maafkanlah kami. Allah, jangan kata tidak ada maaf bagimu. Ya, semua kita maafkan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebenarnya maaf lebih tinggi daripada keampunan. Kalau kita kata Allahumma ghafirli, kita baca sama, Allahumma ghafirli, Rabbi ghafirli, ya Allahumma, ya, kemaafan lebih tinggi daripada, ya, keampunan. Ya Tuhan, aku banyak dosa, maaf, ampunkan lagi. Ya, diampunkan tapi rekod masih ada lagi. Tapi diampunkan, alhamdulillah. Dan orang yang paling gembira nanti di padang mahsyar apabila mendapat buku catatan. Semua kita ada buku catatan, dan kita akan baca sendiri nanti. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Kau sendiri hitung. Allah, tuan-tuan, kita akan baca nanti. Kemudian orang yang paling suka, ya, nanti membaca catatannya, buku catatannya apabila banyak istighfar. Katanya pada hari ini, tarikh yang ini kamu buat Allah, Tuhan, habislah aku ni. Tapi dia kata, kamu minta ampun, sudah dimaafkan. Allah, alhamdulillah. Pada hari ini kamu buat begini. Tapi minta ampun, maka Allah dah ampunkan. Tuan-tuan puan sekalian, diampunkan. Sebab itu banyak istighfar. Nabi istighfar setiap hari berapa kali? 90 kali. Satu riwayat tu antara 70 dengan 100 kali. Masya Allah. Kita berapa kali istighfar kita? Tak berapa kali lah. Karena imam tadi ada dia 3 kali lah. 3 kali 5 berapa? 15 hari, 15 kali. Sedangkan Nabi antara 70 kali dengan 100 kali. Tuan-tuan puan sekalian, ini kamu buat begini tapi dimaafkan. Alhamdulillah, gembira. Alhamdulillah. Orang paling gembira apabila menerima catatan amalannya adalah, ya,
ya apabila banyak padanya istighfar. Tapi kemaafan terus tidak ada rekod lagi. Allah, tak ada rekod dalam rekodnya pun tidak ada lagi. Semua sudah dimaafkan Tuhan. Allah. Ini kehebatan kemaafan ini, dan banyak harapan sangat boleh dapat itu pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar. Itu yang kita katakan tadi, malam-malam perbanyak baca ini. Kita baca sama, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina. Juga dua ibu bapa kami ya Allah, dan muslimin dan muslimat. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.